Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Selamat sore, Bu. Salam sehat dan bahagia Bapak Ibu sekalian. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah baik ya. Senang rasanya bisa melihat Bapak Ibu kembali di sore hari ini di Lokakarya 7. Pada sesi kali ini saya screen dulu ya Bapak Ibu. Kelihatan Bapak Ibu? Loading, Bu. Siap, Bu, sudah. Ya. Nah, festival panen hasil belajar kita sekarang sampai di Lokakarya 7. Nah, Bapak Ibu, saya di sini akan memperkenalkan diri. Nama saya Idika Smawati yang akan mendampingi Bapak Ibu pada Lokakarya 7 dari pagi hingga sore hari ini nanti. Adapun tujuan Lokakarya kita pada hari ini yaitu calon guru penggerak dapat mengidentifikasi hasil praktek baik di lingkungan belajar sekolah. Yang kedua, mengevaluasi program yang dibuat di Lokakarya 6. Dan yang ketiga, tujuan Lokakarya kita mampu menyatakan ide untuk program selanjutnya. Adapun tujuan belajar di sesi daring hari ini, calon guru penggerak dapat membagikan hasil belajar, praktek baik, dan dampak terhadap dan undangan Lokakarya untuk kepala sekolah, dinas pendidikan, dan komunitas belajar lainnya. Nah, Bapak Ibu, untuk mencapai tujuan belajar tadi dan membuat situasi kita lebih nyaman, mari kita membuat kesepakatan belajar ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, ada enggak ide dari Bapak Ibu untuk menyampaikan kesepakatan belajar kita hari ini? Gimana? Silakan saran dari Bapak Ibu. Silakan Ya, Bu. Bapak Ibu. Saya, Bu. Ya Bu, silakan Bu Yuli. Mengangkat tangan sebelum menyampaikan pendapat atau bertanya gitu, Bu. Oke, siap. Terima kasih. Yang lainnya gimana Ibu Siti? Pak Budi, silakan. Ya, Bu. Berpartisipasi aktif, Bu. Oke, siap. Kita harus selalu berpartisipasi ya dalam kegiatan ini. Ya, yang lainnya Pak Medi, Ya, Bu Bu. Siti. Saya, Bu. Ya, silakan Bu Siti. Semua orang memiliki kesempatan untuk berpendapat Oke, dan siap. saling menghargai pendapat Oke, itu. siap. Nah, ya, mungkin itu cukup ya Bapak Ibu ya, tiga Cukup, Bu. dari kesepakatan kita. Nah, terima kasih Bapak Ibu atas saran dan idenya. Dan saya bacakan kesepakatan kita bersama ya Bapak Ibu dalam proses belajar kita hari ini. Yang satu tadi mengangkat tangan, yang kedua tadi kita harus menghargai, yang ketiga tadi dari Bu Siti apa ya? Orang bebas berpendapat iya. dan saling menghargai. Oke, siap, saling menghargai. Jadi kalau mau bertanya silakan raise hand dulu ya Bapak Ibu. Siap, Iya, Bu. Bu. Oke, siap. Nah, untuk kesepakatan kita hari ini, kita tepuk tangan dulu ya untuk kesepakatan kita. Hore. Oke, Bapak Ibu. Ingat baik-baik ya kesepakatan yang kita buat ini loh. Nah, akan berlaku dari awal kita masuk ini sampai nanti ketika proses belajar kita berakhir. Sekarang mari kita berbagi aksi nyata Bapak Ibu. Nah, saya akan bertanya Bapak Ibu, siapa di antara Bapak Ibu yang masih ingat dengan aksi nyata yang Bapak Ibu lakukan di sekolah selama hampir 6 bulan kita mengikuti calon guru penggerak ini? Siapa yang mau duluan? Ayo silakan Bapak Ibu menceritakan aksi nyatanya. Oke, saya, Bu. Ya, silakan Ibu Siti. Aksi nyata yang saya ingat itu di modul 1 tentang budaya positif, Bu. Oh Di iya. situ aksi nyatanya saya membuat kesepakatan kelas dengan anak-anak. Di dalam kelas itu melibatkan anak-anak juga. Oh.
Jadi Itu di anak-anak modul 1. Oke, Ya. siap. Jadi dengan pembelajaran itu anak-anak menjadi lebih riang ya, Bu Siti ya. Iya. Jadi hidup belajarnya dengan pembelajaran yang praktik-praktik baik yang Ibu lakukan, budaya positif yang Ibu lakukan di dalam kelas. Alhamdulillah sudah berjalan ya berarti Bu ya, praktek baiknya. Ya, siap, Bu. Silakan yang lainnya. Ibu Dwi, silakan. Ya, Bu. Aksi nyata yang saya lakukan itu kemarin adalah membuat program. Saya berencana untuk membuat program yang namanya, saya beri nama Kain Bali. Kain Bali itu kepanjangan dari kelas inspirasi eh, da- dalam literasi, dalam berliterasi. Nah, jadi di sini saya menginginkan di kedepannya nanti saya akan melibatkan orang tua murid, orang tua wali murid untuk masuk di kelas saya sebagai narasumber, berbagi cerita tentang pekerjaannya. Jadi untuk menambah wawasan anak tentang profesi-profesi yang ada di lingkungannya. Begitu, Bu. Terima kasih Bu Yuli, baik sekali programnya ya, program dengan kain Bali, yaitu kelas inspirasi yang ada di mana Dalam itu? berliterasi. Ya, Dalam kelas inspirasi dalam berliterasi. Jadi itu sudah membuat anak-anak sangat senang sekali ya Bu dan berpihak pada murid ya Bu. Iya, Bu. Iya, bagus sekali Bu Yuli. Silakan. Sekarang Pak Humedi, Pak Maidi atau Bapak Sutirno. Silakan Pak Budi. Mana ini suara Pak Budi? Ya, Bu. Siap, Silakan Bu. Pak Budi. Ya, Praktik baiknya apa? praktik baik yang pernah saya laksanakan, Bu, di sekolah saya, yaitu mendirikan komunitas praktisi, Bu. Saya mengajak seorang teman untuk bergabung di komunitas. Kebetulan yang tertarik baru satu orang, tapi sangat bersemangat, Bu. Nah, di situ saya berbagi pengetahuan tentang pembuatan media pembelajaran menggunakan Canva, Bu. Sampai sekarang Bapak tersebut selalu menggunakan aplikasi tersebut untuk membuat media pembelajarannya, Bu. Seperti itu, Bu. Iya, terima kasih. Baik sekali ya dengan media Canva itu kita bisa membuat bermacam-macam satu poster, apapun itu kalau kita buat di Canva semua jadi. Ya kan Bapak Ibu, baik sekali Pak Budi dalam membuat komunitas praktisi di sekolahnya walaupun belum semua, tapi insya Allah sedikit demi sedikit pasti akan ikut juga itu Pak Budi. Terima kasih Pak Budi. Ya, Silakan Pak Maidi nih gimana nih praktek baiknya ini di sekolahnya? Apa yang dilakukan? Di sini ya di sekolah saya, Bu, Ya, silakan ketika di sini Bapak. sama, Bu. Saya kurang lebih sama kayak Pak Budi membuat komunitas praktisi ketika dalam lingkungan sekolah untuk ya mencari permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan sekolah, Bu. Ya dengan rekan, walaupun memang ada beberapa guru memang tidak ingin bergabung, Bu, tapi ya dengan adanya rekan saya kami berdua bergabung bisa membuat komunitas, ya kami menyesuaikan kebutuhan siswa, Bu. Ya Wah, apa sih mereka inginkan seperti pengembangan eskul gitu, Bu, di sekolah. oh iya. Dan mulai dari Jadi, situ kami mulai mengaktifkan kegiatan kepramukaan, Bu. oke siap. Gitu, Jadi Bu. beratnya berbagi ya, berbagi Iya, praktek berbagi, Bu. sama teman Baik. di komunitas praktisi. Nah, terima 10 menit. kasih. Pak Kirno, gimana ini Pak Kirno? Tidak ada? Mungkin lagi sinyal kali ya Pak Kirno ini. Iya, sinyal. Ya, Ada terima Bu, kasih. suaranya cuman lagi kurang Oke, siap. Siap Pak Kirno, mungkin sinyal lagi Pak Kirno mungkin ini. Ya, terima kasih Bapak Iya. Ibu yang telah berkenan berbagi pada kegiatan berbagi aksi nyata pada sesi hari ini. Nah, Bapak Ibu, dari aksi nyata yang sudah Bapak Ibu lakukan, saya ingin bertanya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu lihat. Nah, ini pertanyaan pemantik dari saya. Pertama, menurut Bapak Ibu, capaian apa yang sudah Bapak Ibu tempuh selama 6 bulan Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu. Ya, silakan Pak Maidi. Silakan. Yang pelajaran yang dapat saya tempuh ya mungkin saya banyak belajar, Bu, ketika ikut guru penggerak ini ya, mulai dari buat komunitas praktisi, pembelajaran berdiferensiasi,
Ya. Baru itu misalnya membentuk komunitas praktisi sehingga dapat mengembangkan pembelajaran yang memerdekakan murid sesuai kebutuhan murid, itu yang dapat saya pelajari. Oh, Yang saya dapat pelajari iya. untuk selama 6 bulan. Oke, siap Pak Medi, bagus sekali. Sekarang potensi aset apa saja yang bisa Anda miliki untuk mencapai impian tersebut ya Bapak Ibu? Silakan, siapa ini salah satu lah. Pak Budi bagaimana? Ya, Bu. Terima Ya, kasih atas kesempatannya. Jadi Pak. potensi aset yang saya miliki, Bu, untuk mencapai tujuan-tujuan yang di ditempuh selama 6 bulan ini banyak sekali, Bu. Mulai dari dukungan kepala sekolah, kemudian dukungan dari pengajar praktik. Selain itu juga ada dukungan dari murid saya sendiri. Ya, Oh, ternyata murid adalah faktor yang paling besar yang mendorong saya untuk melakukan perubahan di sekolah tersebut, Bu. Saya melihat wajah-wajah polos mereka, senyum-senyum mereka itu memberikan semangat yang luar biasa. Nah, itu buat saya merupakan sebuah aset yang menjadikan saya bisa melakukan perubahan di sekolah saya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Terima kasih Pak Budi, baik sekali. Murid kita itu memang aset yang paling berharga, Bapak Ibu. Karena dia adalah generasi penerus kita yang akan datang yang meneruskan cita-cita kita. Sekarang yang pertanyaan ketiga, Bapak Ibu, kendala apa saja yang Bapak Ibu temui waktu melakukan pembelajaran selama 6 bulan itu, Bapak Ibu, di sekolah Bapak Ibu? Siapa ini yang mau jawab? Bu Siti, bagaimana? Ibu Yuli? Oke, saya coba jawab, Bu. Kendala yang saya hadapi, yang pertama, waktu. Jadi, tadinya saya merasa setelah pulang sekolah ya udah gitu. Sekarang karena ada CGP, kemudian tugas-tugas yang banyak, kemudian mempersiapkan untuk pembelajaran berdiferensiasi. Nah, waktunya jadi karena mungkin baru ya, Bu. Jadi kita masih belajar untuk menyesuaikan itu. Nah, kadang-kadang juga ngerasa dalam diri, capek ya, kok kayaknya bergerak sendiri gitu. Tapi lihat teman-teman CGP lain semangat lagi gitu. Iya, betul Ibu. Kendala itu pasti ada ya Bapak Ibu selama 6 bulan, apalagi ini baru. Ya. Nah, dengan kendala yang ada tentunya Bapak Ibu harus bisa mencari solusi ya Bapak Ibu untuk menyelesaikan kendala tersebut. Kira-kira solusi apa ya yang dapat kita tempuh? Silakan Bapak Ibu, Ibu Siti kali ya yang belum ini. Silakan Ibu Siti. Solusinya. Iya, Bu. Ya, solusi apa Bapak? Tadi kurang kedengar. Ya, Bu, solusi. Ya. Ketika saya mengalami kendala, solusi yang saya tempuh itu biasanya mengajak orang yang bisa diajak bicara, Oh iya. terutama seperti kepala sekolah, Ya. kemudian rekan sejawat yang paham dengan masalah apa yang saya hadapi, kemudian mengevaluasi, merefleksikan, kemudian mengevaluasi dari kegiatan aksi nyata saya tadi. Apa yang kurangnya, kemudian bagaimana ke depannya untuk perbaikan ke depannya, seperti itu, Bu. Terima kasih. Iya, bagus. Baik sekali Bapak Ibu. Solusi yang bisa kita ambil bisa melalui pendekatan, terutama kita harus berkomunikasi dulu dengan kepala sekolah, karena kepala sekolah itu aset di sekolah kita yang bisa kita jadikan pemungkas kita untuk mempengaruhi lingkungan belajar kita. Nah, oke, terima kasih Bapak Ibu. Baiklah, akan kita simpulkan. Apakah semua CGP telah berhasil melaksanakan praktek baik di sekolah masing-masing pada kesempatan lokakarya ini, Bapak Ibu? Sedang berusaha, Bu, yang terbaik. Alhamdulillah. Sedang melakukan yang terbaik, Bu. Pasti kita akan berusaha. Nah, Bapak Ibu, marilah kita simpulkan bahwa aksi nyata yang sudah kita lakukan, kita sudah semua melakukan, semua Bapak Ibu ya. Nah, tentu saja kita tahu bahwa yang kita lakukan itu banyak kendala, tapi akhirnya berhasil dengan luar biasa. Nah, untuk Bapak Ibu CGP, semangat ya, semangat Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, pada sesi ini terima kasih telah mengikuti pelajaran dan kemudian pada sesi berikutnya kita akan berjumpa pada sesi berbagi dampak positif. Nah, aksi nyata.
Nah, berharap pada pertemuan berikut Bapak Ibu tetap semangat ya, seperti pertemuan pada hari ini. Nah, sebelum sesi ini saya tutup, adakah pertanyaan lagi Bapak Ibu? Tidak ada, Bu. Ya, cukup Cukup, ya. Bu. Ya, cukup. Nah, akhirnya saya akhiri Bapak Ibu. Terima kasih telah bersama saya pada sesi ini. Salam sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya.